Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Bahlil ditolak ya ke Ambon. Jaringan aktivis tolak kedatangan Bahlil Lahadalia ke Ambon, ancam demo besar-besaran. Ada apa begitu kan? Ada apa di balik ini semua? Ini menandakan bahwa di tubuh Partai Golkar begitu kan ya, tidak baik-baik saja. Banyak yang kemudian mengatakan bahwa soal Bahlil ini begitu kan ya, banyak yang menduga bahwa ya di kepemimpinan Bahlil ini nampaknya begitu kan ya menjadi kocar-kacir. Tapi walaupun toh pada hakikatnya Bahlil bisa mengendalikan itu begitu di berbagai daerah ya, apa namanya, seorang Bahlil ini ditolak dan kabarnya saya nggak tahu persis ya, tapi saya mendengar apakah ini salah atau tidak. Nanti di akhir Desember katanya ada munaslup juga. Masalah soal ini, apakah kedua kalinya? Apakah kita tidak puasa terhadap kepemimpinan dari seorang Bahlil atau bagaimana? Banyak cerita-cerita itu begitu kan ya. Tapi ini sangat disayangkan bahwa seorang Bahlil saja ditolak begitu kan ya. Ini jaringan aktivis Maluku ya, lawan kezaliman, tolak anak buah Jokowi di Maluku, yakni Bahlil Lahadalia. Ini menggema hari ini begitu di berbagai media sosial. Apakah ini ditolak atau bagaimana? Dengan adanya seperti ini sudah dipastikan begitu bahwa apa yang dilakukan oleh seorang Bahlil ini nampaknya masih ada nuansa-nuansa yang ketidaksukaan begitu kan. Apalagi soal kepemimpinan partai. Nampaknya Bahlil ini calon menteri lagi begitu. Ya, karena ini semua partai, semua ketua umum partai kan apa namanya, biasanya di Partai Golkar begitu kan. Menteri itu bisa saja didapatkan oleh ketua umumnya. Ya nggak tahu nanti dapat berapa dan sebagainya. Coba kita baca ya biar kita detailnya bagaimana. Banyak orang yang mengatakan bahwa apa namanya, dugaan-dugaan seperti ini begitu kan, apakah ini akan terjadi atau tidak ya. Karena dengan adanya ini kan masih bersifat di media sosial begitu kan. Apakah Bahlil benar-benar ditolak atau tidak ya? Apakah ada kaitannya soal bagaimana apa namanya, orang-orang yang kemudian apa namanya, dipukul oleh salah satu apa namanya, ketum parpol begitu kan. Apa ada kaitannya dengan itu? Saya kira tidak begitu kan. Coba kita baca ini. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Indonesia Bahlil Lahadalia dijadwalkan bakal berkunjung ke Kota Ambon. Nah, Maluku ya. Kota Ambon di situ adalah orang-orang yang kemudian pemilihnya rasionalitas begitu kan. Dalam artian bahwa tidak mudah disogok dan tidak mudah disuap. Artinya kalau ada orang yang kemudian datang di situ ditolak, itu menandakan ada indikasi yang kemudian ketidaksukaan terhadap ya bisa saja pemimpin. Mungkin karena Bahlil ini menjadi ketua umum partai begitu kan, mungkin ada nuansa-nuansa ketidakcocokan, bisa saja itu terjadi. Ya namanya politik, kita tidak tahu ya. Bahkan ya Bahlil rencana akan meletakkan batu pertama pembangunan gedung Sport Center sebagai pusat olahraga di Maluku di Universitas Patimura, Upati Ambon. Bahkan yang menariknya di gedung Sport Center yang akan menjadi pusat tempat olahraga di Maluku Utara itu akan memakai nama Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Wah, ini gimana begitu kan? Sport Center Bahlil Lahadalia, masa iya begitu kan? Apakah numpang bagaimana? Ya numpang nama, numpang pencitraan atau bagaimana? Kecuali di situ adalah Bahlil membuat sport center dan uangnya dari Bahlil semua, boleh mengatasnamakan sport center Bahlil ya. Saya kira kalau hal-hal seperti ini kan ada nuansa-nuansa ya hanya kepentingan-kepentingan Bahlil saja begitu kan ya. Tapi bukan kepentingan orang banyak. Ini karena akan memakai nama Ketua Umum Bahlil ya, Golkar. Namun kedatangan Bahlil ya untuk meletakkan batu pertama pada pembangunan gedung yang memakai nama itu tidak akan berjalan mulus. Sebab bakal mewarnai dengan aksi penolakan oleh para aktivis. Nah, kalau toh pada hakikatnya kampus ya lalu kemudian mengatasnamakan apa namanya, di atas namakan Bahlil misalnya Sport Center Bahlil. Ya ini kan tidak bagus begitu. Namanya kampus, namanya universitas ya pasti apa namanya, Sport Center kampusnya begitu kan. Artinya Sport Center Umpati bukan Sport Center Bahlil Lahadalia begitu. Kecuali ya dananya dari Bahlil. Nggak tahu begitu kan, karena ini adalah uangnya memang kalau dari Bahlil ya silahkan ya.
silakan begitu. Tapi kalau uangnya masih menggunakan uang kampus, uang APBN yang ada begitu, saya kira ini salah besar. Karena apa? Karena kampus itu bukan punya bahlil, kan begitu logikanya. Kecuali kampus itu punya bahlil. Ya silakan mau atas namakan bahlil, mau atas namakan siapa begitu kan. Ini ditolak oleh para aktivis di situ begitu untuk menunjukkan bahwa wah ini tidak beres kalau hal-hal kayak begituan ya. Apa-apa di nama bahlil. Ya yang menguntungkan pastikan bahlil. Namanya dikenal di situ. Bahkan koordinator aktivis Windri ya Kapilan Jongkar yang mengatakan jaringan aktivis Maluku lawan kezaliman bakal menggelar aksi pada 2 titik untuk menolak kedatangan Bahlil. Kami akan menggelar aksi penolakan kedatangan anak buah Joko Widodo ya besok. Aksi akan digelar di Bandara Patimura dan di dalam ya kampus Umpati, kata koordinator itu. Menurutnya penolakan yang dilakukan pihaknya itu bukan tanpa alasan yang jelas. Pasalnya mereka menilai selama Bahlil menjadi Menteri Investasi dinilai gagal dalam meyakinkan para investor untuk berinvestasi di Maluku Utara. Nah, ini salah satu yang menjadi indikator juga kepada Bahlil begitu bahwa tidak hanya sport center bernamakan seorang Bahlil, tapi juga bagaimana investasi masalah soal tambang dan sebagainya. Yang kemudian seolah-olah begitu kan ya orang-orang Maluku di situ begitu kan kurang ada perpihakan dari Bahlil. Ini yang kemudian tidak satu yang kemudian mereka bukan tanpa alasan begitu Bahlil ini tolak begitu. Mereka aktivis itu menolak begitu dengan adanya seperti itu. Ini masalah soal investasi, masalah tambang dan sebagainya. Maluku kan biasanya kebanyakan tambang. Nah, artinya apa? Artinya masyarakat sudah paham dan cerdas begitu kan. Ini kami berpendapat bahwa Bahlil tidak memiliki faedah apa-apa untuk mengembangkan SDM Maluku. Sebab selama ini tidak ada generasi muda Maluku yang berprestasi dibesarkan oleh Bahlil ya selama dia menjadi menterinya. Lebih lanjut ia mengaku bahwa Bahlil tidak memiliki faedah apa-apa ya bagi orang Maluku. Itu bisa dilihat dari kegagalan lumbung ikan nasional Ambon Nyopok ya dan Blok M Masela. Yang masa kepemimpinan seorang Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia tidak terlepas dari daya pressure Bahlil sebagai Presiden SDM. Jadi apa kita harus menerima Bahlil di Maluku? Parahnya lagi ya sebagai publik figur dan tokoh nasional, Bahlil dinilai tidak memiliki moral dan dan telah memberikan contoh yang terburuk ya terhadap seluruh rakyat Indonesia. Khususnya Maluku Utara dengan beredarnya foto yang diduga Bahlil sedang mengkonsumsi minum keras. Bagi kami itu sangat tidak bermoral dan bertentangan dengan falsafah Pancasila. Intinya ya tambah dia pihak mempertanyakan selama ini Bahlil buat apa untuk Maluku. Mereka menduga kehadiran Bahlil memiliki kepentingan politik ya pada pilkada Maluku untuk memenangkan kandidat-kandidat tertentu. Bahkan Bahlil harus mampu memposisikan diri sebagai menteri dan ketua partainya. Ini kan ngeri-ngeri sedap. Artinya apa? Artinya apa yang kemudian dilakukan oleh si Bahlil begitu. Tidak hanya masalah soal meresmikan sport center begitu kan, tapi soal bagaimana investasi Bahlil di Maluku Utara dan kemudian kegagalan dari Bahlil yang menjabat sebagai seorang menteri di situ begitu kan. Nampaknya inilah yang ditagih oleh masyarakat Maluku Utara begitu. Wajar kalau ada penolakan-penolakan seperti itu. Apalagi Bahlil ya masyarakat sudah menyorot bagaimana Bahlil ketika munaslup begitu di Bali begitu kan ya. Ada segelas air begitu, ada segelas minuman begitu yang kemudian diduga bahwa Bahlil meminum itu dan akhirnya orang akan memberontak masalah hal kayak begituan. Saya kira bahwa sampai kapanpun hal-hal kayak begini begitu kan, Bahlil ya tetap diburu, Bahlil tetap dikejar oleh masyarakat Maluku Utara. Ini bukan tanpa alasan loh begitu kan, sehingga masyarakat banyak menolak yang kemudian ya akan ada demo besar-besaran untuk menolak Bahlil. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.